memang Rusia sekarang, Pak, dengan Ukraina. Rencana Rusia hanya 4 hari saja, tapi meleset. 1 bulan dah jalan sekarang. 1 bulan, Bapak Ibu, bahkan lewat 1 bulan. Berhasil nggak Rusia? Belum. Bahkan ini menyeret kepada negara-negara besar lainnya. Amerika dengan NATO-nya semuanya mengirimkan bala tentara, pesawatnya dikirim, kapalnya dikirim, tank-tanknya, tank-tank tempurnya dikirim, alutsistanya dikirimkan, dipersiapkan, sampai kepada Rusia kemarin berkata, kami bersiap menuju perang dunia ketiga. Jika perang, maka kita tahu siapa berpihak dengan siapa. Kemarin ini baru-baru saja Iran kirim oleh-oleh berupa rudal ke Irak, ngamuk-ngamuk, mencak-mencak lah di sana. Alasannya nyerang pusat-pusat Israel yang ada di Irak, tapi warga sipil kena. Uniknya India juga melakukan ulah, hampir solusin rudal balistik dikirimkan ke Pakistan, mencak-mencaklah Pakistan. Kita tahu Pakistan dengan Irak, dengan India sama-sama punya bom atom, bom nuklir. Sudan masih perang, Libya masih perang, Suria masih perang, Palestina dengan penjajah Israel sampai hari ini belum pernah damai-damai. Sementara Cina tinggal setar aja lagi dengan Taiwan, seperti Rusia dengan Ukraina. Di waktu yang sama, Cina bergaduh hebat dengan Jepang sekarang, dengan Filipina, dengan Thailand, dengan Brunei Darussalam, dan bahkan dengan Malaysia, Singapura. Ini sesuatu yang sangat-sangat perlu menjadi perhatian kita di akhir zaman. Bila memang tak bisa dikendalikan, maka persiapan perang dunia ketiga tidak bisa dielakkan. NATO juga memberikan ancaman, ya, akan mengirimkan pasukan perdamaian. Kata Rusia, coba macam-macam kalian, berani kalian kirimkan bom nuklir, bom atom, kami berikan kepada kalian oleh-oleh dari Rusia yang akan menghancurkan kota-kota besar di Eropa dan bahkan jantung Amerika. Rusia memiliki hulu ledak bom nuklir 6.800 unit. Satu saja sudah bisa menghancurkan Nagasaki, Hiroshima. Itu standar dulu. Standar sekarang bahkan ada bom atom kiamat namanya, Pak, yang dibuat oleh Rusia. Kecepatannya 13 kali lipat kecepatan suara. Ditekan sekarang, 5 menit kemudian nyampe di Amerika. Daya tempuhnya mulai dari 5.000 sampai 12.000 km hanya dalam 5 menit. 5 menit kemudian nyampe di Amerika. Daya tempuhnya mulai dari 5.000 sampai 12.000 km hanya dalam 5 menit. Apa ini tidak merinding kita, Pak? Makanya negara Eropa, Amerika serius betul menanggapi ancaman Rusia ini. Dan kita tahu antara Rusia dengan Cina ini sudah membentuk aliansi militer. Cina dengan Korea Utara, juga pemilik bom nuklir, juga membentuk aliansi militer. Negara-negara yang seakidah dan seideologi sudah membentuk aliansi militer. Bila ini terwujud, perang tak bisa dihindarkan berskala global. Ini namanya World War III, ya, perang dunia ketiga. Maka perang dunia ketiga ini, bila ada satu negara mulai melepaskan satu bom atomnya, bom nuklirnya, maka negara-negara pemilik bom nuklir yang lain pasti akan susul, balas membalas. Maka bumi ini selesai, Pak. 13.000 hari ini hulu ledak bom nuklir yang ada di 10 negara. Amerika, Rusia, Cina, Korea Utara, Turki, Iran, India, Pakistan, Israel, ya. Bila mereka sudah mulai, maka apa artinya ini? Harusnya Imam Al-Mahdi muncul di tengah-tengah perang ini. Itu seharusnya jawaban kita. Imam Mahdi muncul, tapi harus perang dulu timur dan barat. Nah, saking hebatnya peperangan dunia ketiga, wahai kaum muslimin, menyebabkan semua teknologi setelah itu runtuh dan hancur. Ini yang disampaikan 2 minggu yang lalu oleh Vladimir Putin kepada dunia. Saya tidak menginginkan perang dunia ketiga. Saya tidak menginginkan apapun bencana. Tapi bila Amerika mau, saya akan layani. Urusan kiamat itu adalah urusan Tuhan. Tapi kalau Amerika pengen kiamat, itu urusan saya, kata Vladimir Putin. Seluruh hulu ledak nuklir diarahkan ke Amerika, ke Eropa dan sebagainya. Dalam perang ini saya yakin, saya yakin-yakinnya Amerika ini ngap-ngapan.
NATO juga lemes ngadapin Timur. Nah, Timurnya Rusia, Pak. Pemilik teknologi militer terkuat dan tercanggih di dunia itu Rusia yang pegang hari ini. Sementara pemilik militer yang terbanyak manusianya Cina. Rusia dan Cina ini sudah mengerikan, gabung lagi. Pemilik militer yang terbanyak manusianya Cina. Rusia dan Cina ini sudah mengerikan, gabung lagi. Ditambah itu ada lagi beruang tukang ngamuk nggak karu-karuan, Korea Utara. Nyatu pula di sini. Ditambah pula raksasa berikutnya yang nggak jelas nih di mana posisinya, India. Secara umum India juga tukang ngamuk kepada Islam. Dua tetangganya nggak ada buat apa-apa, Pak, dikirimin rudal sama dia, Pak. Jadi ini pasukan mabuk yang dari India ini akan gabung kemana? Saya pikir wallahu alam gabungnya juga ke blok timur. Karena ini jadi musuh bersama. Permusuhan mereka kepada Islam sepanjang sejarah. Cuman hebatnya nanti, dan ini kabar baik insyaallah taala. Kabar baik, ketika perang Timur Barat sedang berlangsung, Israel tidak lagi mendapatkan perhatian khusus dari Amerika. Mujahidin yang mendirikan negara pemerintahan Islam di Afghanistan, dan ini tak terkalahkan pasukannya. Dulu Uni Soviet menyerang pasukan mujahidin di Afghanistan, pecah berkeping-keping Uni Soviet, ya, yang terbesar cuma Rusia. Mereka sudah mengakui betapa hebatnya daya tempur mujahidin yang ada di Afghanistan. Lalu setelah Amerika merasa menjadi negara superpower tunggal, dia gunakan payung PBB, dia pakai semua militer yang ada di NATO, keroyok rame-rame untuk mematikan mujahidin di Afghanistan. Ternyata mereka 20 tahun, Pak, 20 tahun menghabiskan segala sumber daya, sampai-sampai stres, hampir gila mereka, Pak. Pulang dalam keadaan menyerah, kalah, memalukan, habis-habisnya memalukan, sehingga mereka terperosok dalam lubang hutang yang sangat dalam. Sementara pasukannya depresi, entah sampai berapa lama mereka bisa membangkitkan maknawiyat perang pasukannya. Sampai hari ini Amerika pada hakikatnya macan tua ompong yang taringnya sudah lepas, kukunya sudah buntung. Dipaksa lagi untuk perang lawan Rusia, mesti ketar-ketir dia, Pak. Saya yakin Amerika, NATO akan kelabakan. Lalu bagaimana posisinya? Disinilah ketika dia konsentrasi melawan blok timur, Amerika dan Rusia, dan ini menjadi pelindung terkuat Israel, sang penjajah, agresor terjahat di muka bumi ini sampai hari kiamat. Saat mereka tidak punya perlindungan yang kuat lagi, mujahidin ini bergabung semua, Pak. Taliban gabung dengan mujahidin di Suriah, gabung dengan Hamas yang ada di Allahu Akbar. Hadis sahih Muslim jadi kenyataan. Nanti kata Rasulullah, di tengah peperangan di dunia, kalian akan menyaksikan Baitul Maqdis dibebaskan oleh hamba-hamba Allah terbaik, dan diumumkan khilafah Islamiyah di Baitul Maqdis. Khilafah Islam yang didirikan di situ, tidak ada yang berani mengganggu gugat. Israel hilang dari peta dunia. Allahu Akbar. Dan ini pasti, ya, pasti menurut banyak para ahli dan pakar dunia, mereka meyakini Israel akan hilang. Amin. InsyaAllah ta'ala. Takbir. 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 Israel akan hilang. Amin. InsyaAllah ta'ala. Takbir. 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 Saat Palestina sudah dimerdekakan, kata Rasulullah dalam hadis sahih Imam Muslim, Ayy Ibnu Hawalah, saat itu bumi terkuat, bumi teraman adalah Palestina, kata Rasulullah. Hijrahlah kalian cepat ke sana. Apa firman Allah? Wahai Syam, aku nobatkan engkau sebagai bumi terbaik pilihanku. Akan aku keluarkan dari engkau hamba-hambaku yang terburuk, dan aku panggil masuk ke dalam engkau hamba-hambaku yang terbaik dari seluruh penjuru muka bumi. Jadi siapa yang masuk nanti ke bumi Syam, maka dia adalah hamba-hamba Allah beriman yang terbaik. Nah, ketika khilafah Islamiyah sudah berdiri di Palestina, saat itu semua kekuatan militer dunia Islam akan merapat dan bersatu di situ. Sementara Amerika angkat tangan, NATO angkat tangan, Rusia angkat tangan, Cina angkat tangan. Mujahidin yang tak pernah terkalahkan di muka bumi ini, satu, mujahidin di Afghanistan hari ini, betul ya, tak pernah terkalahkan. Yang kedua, mujahidin yang tidak pernah terkalahkan adalah Brigade Izzuddin Al-Qassam, ya, sayap militer Hamas. Ini tak terkalahkan. Kata Rasulullah, pasukan Al-Mahdi nanti adalah ciri khasnya mereka datang dari bumi Syam. Ciri fisik mereka begini, akhlak mereka begini, dan mereka memiliki
ketakwaan setinggi gunung. Lalu Rasul berkata, mereka senantiasa berperang, mereka selalu mengalahkan dan tidak pernah terkalahkan. Dan ciri-ciri itu ada pada Emirat Islamiyah Afghanistan, Taliban hari ini, Pak. Ya, itu ada ciri-cirinya. Gabung dengan pasukan Syam. Kata Rasulullah, sebaik pasukan di akhir zaman adanya di Syam. Yang sebaik ada di Syam itu di mana, Pak? Di Palestina, yang hari ini terus memberikan perlawanan sengit kepada Israel di tepian Gaza sana. Maka mereka adalah Hamas. Bayangkan, pasukan elit Imam Mahdi yang ada di Khurasan itu Afghanistan gabung dengan pasukan terbaik di akhir zaman yang ada di Syam, yaitu Hamas hari ini, nyatu dia. Sementara pasukan di Syam lainnya yaitu elit Imam Mahdi yang ada di Khurasan itu Afghanistan gabung dengan pasukan terbaik di akhir zaman yang ada di Syam, yaitu Hamas hari ini, nyatu dia. Sementara pasukan di Syam lainnya yaitu Suriah nyatu dengan Hamas. Saya tak mampu bayangkan, Pak, bagaimana pengakuan dunia betapa tangguhnya pasukan yang baru muncul ini. Mereka lihat Islam sudah eksis sebagai sebuah kekuatan real, maka mereka rayu Islam. Saat itu Islam dipimpin oleh seorang khalifah. Saya belum bisa memastikan apakah saat itu khalifahnya langsung Imam Mahdi atau sosok lain dulu sebelum Imam Mahdinya dibaiat. Jadi saya tidak bisa pastikan. Tapi saya yakin terlebih dahulu khilafah Islamiyah diumumkan di Palestina. Kapan? Di tengah-tengah perang dunia ketiga. Barulah Amerika dan NATO merayu gabung yuk, gabung yuk, gabung yuk, gabung yuk. Akhirnya yuk, kata Mujahidin Islam, dikalahkanlah semua Timur. Setelah semua Timur kalah, bagaimana? Barulah menuju perang dunia keempat. Di Amak dan di Dabik, yaitu di ujung Suriah berdekatan dengan Turkiya, terjadi pengkhianatan kaum salib dengan mengibarkan bendera kemenangan salib. Yang menang adalah salib, yang menang adalah salib. Terjadilah perang dunia keempat. Saat itu perang dunianya sudah menggunakan senjata manual. Kata Rasulullah, blok timur dah kalah semua, sudah lenyap. Ya, Islam sudah didudukkan memimpin di masing-masing sebelah timur. Sekarang Islam melawan Eropa. Kata Rasulullah, Eropa dan Rom, Amerika itu akan mengirimkan 80 bendera. Setiap bendera membawahi 12.000 pasukan infanteri, pasukan infanteri 12.000, Pak. Setiap bendera berarti ada 80 negara bergabung nanti itu. Setiap negara mengirimkan 12.000 pasukan infanteri, ahli pedang, ahli tombak, ahli panah, ahli jalan kaki, berkuda, dan bahkan ahli memanah di atas kuda. Mereka adalah pasukan-pasukan elit terbaik sejak bumi ini ada. Ya Allah, bahasa Nabi serem, Pak. Pasukan elit terbaik dari sebelah Rum. Dan itu akan dihadapi oleh Imam Mahdi dan orang beriman nanti. Pertempuran ini sangat sengit. Rasulullah menyebutkan dengan sebutan Malhamah Al-Kubra, Al-Malhamatul Kubra. Sementara dalam kitab Taurat disebut dengan Armageddon. Itu perang dunia keempat tanpa teknologi. Berarti di perang dunia ketiga berakhir semua teknologi.